Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita mencoba melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai sifatul huruf, sifat-sifat huruf hijaiyah. Pernah kita pelajari sifat huruf sendiri terbagi menjadi dua, yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan sudah kita pelajari, ya, di antaranya ada 5. Jadi kalau tidak masuk pada A pasti masuk pada B, itu adalah yang memiliki lawan. Adapun kali ini kita akan pelajari yang tidak memiliki lawan. Tidak memiliki lawan di sini artinya sifat tersebut khusus, khasah, ya, dimiliki oleh beberapa huruf hijaiyah tertentu saja, tidak semua. Jadi misal di sini ada al-qalqalah atau qalqalak, sering kita sebutnya. Qalqalak hanya dimiliki oleh 5 huruf itu saja. Yang lain ya bukan qalqalak dan tidak ada namanya. Jadi ini lebih mudah tentunya, ya, lebih mudah mengingatnya. Baik, langsung kita coba, ya, pelajari satu persatu. Di antaranya yang pertama ada as-safir. As-safir, maknanya adalah sautus safir, ya. Secara bahasa itu hiddatus saut, yaitu suara siulan. Secara istilah yaitu tambahan suara yang keluar mirip dengan suara burung. Sedangkan menurut istilah adalah suara tambahan yang keluar dari kedua bibir karena mengucapkan huruf-huruf tertentu. Nah, yang saya tulis di sini adalah tambahan suara yang keluar dari kedua bibir karena aliran suara yang sempit, ya, menyerupai suara siulan burung. Hurufnya ada 3. Jadi hanya 3 huruf yang memiliki sifat as-safir, yaitu huruf shad, huruf sin, dan huruf zai. Dan ketiga huruf ini kalau kita perhatikan semuanya adalah huruf al-hamz. Sifat yang lain atau sifat yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut adalah sifat al-hamz. Jadi mengalir nafas. Jadi ada nafas yang mengiringi saat huruf tersebut diucapkan. Maka sifat yang dimiliki oleh ketiga huruf ini yang samaan juga adalah as-safir. Jadi ada siulan, desisan. Jadi berdesis sebelum mengucapkan huruf tersebut. So, sa, za, za, sa, so. Zulzilat, tanazzalu, wizraka, al-fawzu, zuwijat, fasabba, nusibat, bimusaytir, was-subhi, al-fasli. Nah, ini hanya beberapa contoh saja, yaitu saya ambil dari huruf zai dan huruf shad. Saat mengucapkan huruf shad sebelum diucapkan ada desisan. Sa, as-sa, as-si, as-su, dan seterusnya. As-safir, tambahan suara menyerupai suara burung, ya. Kemudian sifat huruf yang kedua di sini saya tulis adalah qalqalah. Qalqalah, ya. Apa itu qalqalah? Secara bahasa maknanya adalah al-ittirab wa tahrik. Lughatan al-ittirab wa tahrik, pantulan atau getaran. Adapun secara istilah adalah suara memantul ketika membaca huruf-huruf qalqalah yang disukunkan. Jadi saat sukun saja. Adapun dia hidup, ya, berharokat fathah, dhammah, kasrah, maka tidak memantul. Jadi saat sukun atau mati dia terbaca memantul. Hurufnya ada
5. Dan ini masyhur sekali ya, baju di toko. Kelima huruf ini ketika sukun, ketika keadaan mati, maka dia memantul ya. Ade, aje, ade, apo, dan ako. Jadi mantulnya pun terasa mantul ya, kembali. Irja, apo, ako. Jadi tidak hanya ak, tidak, tapi ako, keluar. Ako, abe, aje, ade, dan seterusnya. Nah, huruf qalqalah atau cara membaca qalqalah sendiri terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Apa itu qalqalah sughra dan apa itu sughra? Qalqalah sughra adalah qalqalah yang kecil. Jadi saat membaca huruf qalqalah, baju di toko ketika mati, dan posisi huruf qalqalah ini berada di tengah kalimat atau tengah ayat, maka dia terbaca sughra, tipis ya, memantul tapi tidak terlalu besar. Misalnya contohnya di sini ya, uqsimu ya, yaqdhifu, ini adalah qalqalah sughra. Adapun qalqalah kubra itu besar. Qalqalah kubra itu adalah qalqalah yang terjadi di akhir ayat. Terlebih adalah huruf qalqalah tersebut berharokat tasdid ya, ada tasdidnya, maka cara membacanya kubro, jelas begitu, memantulnya begitu terasa jelas ya. Contoh yang paling mudah adalah surah Al-Lahab ya, tabbat yada abi lahabin wa tabbi, tahan karena ada tasdid, kemudian dipantulkan, dan di sini memantulnya begitu jelas ya, karena dia adalah termasuk qalqalah kubra ya. Qalqalah sughra tadi apabila qalqalah terjadi di pertengahan ayat ya, atau tengah kalimat yang bukan di akhir ayat. Contoh di kalimat ya yang saya ambilkan di sini ya, uqsimu ya, namun dia tetap memantul ya. Yaqdhifu, iqra, min alaq ya, waqtarib, al-falaqi, taqhar, wal qamari, al-aqabatu, sanuqri'uka, dan seterusnya. Misalnya huruf ba, min qablihi misalnya, atau huruf ta, at'amahum, misalnya huruf dal ya, adbara, misalnya huruf jim, yaj'alu. Ini adalah contoh-contoh dari cara membaca huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah yang bersifat qalqalah, memiliki sifat qalqalah. Ada 5, baju di toko, ba, jim, dal, dan ta, qaf. Sifat selanjutnya yaitu al-inhiraf. Kemudian nanti ada at-takrir, at-tafasyi, dan yang terakhir ada al-istitalah. Apa itu al-inhiraf? Al-inhiraf secara bahasa artinya adalah inhiraf ya, munharif, anta munharif misalnya, kamu orang yang melenceng. Inhiraf berarti miring ya, tidak berada di jalannya gitu. Inhiraf yaitu huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Kalau di sini saya tulis bergetarnya miringnya suara pada huruf tanpa mengalir dengan sempurna yang disebabkan terhalangnya lidah, terhalang jalannya oleh lidah. Hurufnya ada 2, lam dan ra. Kenapa? Karena lam dan ra ini makhrajnya adalah ujung lidah, ujung sisi lidah. Jadi sisi lidah bagian ujungnya, tapi bukan ujung yang depan ya, ujung sisi lidah. Lam dan ra ini datang berurutan. Maka lam dan ra ini memiliki sifat al-inhiraf bersamaan ya, sama-sama memiliki sifat al-inhiraf. Jadi agak miring gitu ya. Allahu a'lam miringnya seperti apa. Yang jelas pengucapannya ya sangat mudah sekali ya. Ra ya kan. Kemudian la. Nah, ini bisa kita praktekkan ya. Huruf lam, qul huwa ya, lam yakun,
Lailatul qadri, al-malaku, al-ibili, ya'lamu, fasalli, tadlilin, lam yalid. Di sini saya ambilkan huruf lam karena nanti di sifat at-takrir ada huruf ra. Jadi dia cara ngucapinnya agak miring-miring gitu ya. La. Dan dia tidak tebal. La, tidak. La. Li. La, li, lu. Bal ya. Bal, tidak. Bal, mudah dan tidak tebal. Kemudian memiliki sifat al-inhiraf. Yang berikutnya ada sifat huruf al-lin atau ada yang bacanya layin, al-lin atau al-layin. Secara bahasa maknanya adalah mudah. Apanya yang mudah ya? Mudah itu maksudnya mudah mengucapkannya, tidak sulit ya. Al-lin as-suhulah secara bahasa. Adapun secara istilah maknanya adalah sifatun utliqat 'ala al-wawi wal ya'i sakinatayn al-maftuh ma qablahuma bisabab suhulatin jarihima fil makhraj. Apa itu al-lin? Al-lin adalah secara bahasa artinya lembut ya. Pengucapan huruf yang lembut tanpa harus dipaksakan, yaitu huruf ya sukun dan wawu sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Huruf ya sukun dan wawu sukun yang didahului dengan harokat fathah. Cara mengucapnya sangat mudah ya, suhulah. Khaufun, baitun. Nah, ini adalah huruf-huruf al-lin. Wawu mati dan ya mati didahului dengan harokat fathah. Contoh yauma ya, al-bayyinatu. Nah, ini sebetulnya tidak masuk ya, hanya saja saya ambilkan dari buku ya, dari sini termasuk begitu. Jadi laisa, fawailun ya. Kemudian contoh banyak sekali ya, bisa kita ambil dari Al-Quran. Yang jelas sifatul lin, sifat al-layyin ini adalah berarti lunak dan mudah cara mengucapkannya, yaitu huruf wawu dan huruf ya yang didahului dengan harokat fathah. Adapun wawu dan ya yang biasa misalnya huruf hidup, yaitu wawu harokat fathah atau kasroh ya, maka tidak disebut dengan layyin. Jadi layyin itu adalah khusus untuk wawu dan ya mati yang didahului dengan harokat fathah. Ada di dalam surah Quraisy ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya mati didahului dengan huruf ba berharokat fathah. Falyabudu sudah ya. Kemudian yang terakhir wa amanahum min khawf ya. Khawf ini juga termasuk huruf al-lin atau al-layyin. Selanjutnya adalah at-takrir, yaitu yang dimiliki sifat ini dimiliki oleh huruf ra, hanya ra saja. At-takrir mengulangi, yaitu bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf ra. Ri, ru, ra, ri, ru. Dan hanya huruf ini saja yang saat pengucapannya lidah ini bergetar ujungnya ya, terkhusus ujung lidah bergetar. Ra. Coba kita ucapkan huruf ra tanpa menggetarkan ujung lidah. Nggak bisa ya, tetap bergetar. Ra, ri, ru,
ro tebal saat fathah, ri tipis, dan ru menebal saat dhammah. Nah, kita baca at-takrir ya. Rabbuka, rabbuka, wanharu, wanharu, haru menebal, haru. Dan takrir ini tidak perlu banyak-banyak ya, bukan wanhar ya, tidak perlu. Wanhar, al-abtar, at-takatsur, farghab, farghab, dan seterusnya. Bisa cari contoh-contoh yang lainnya. Yang jelas at-takrir hanya dimiliki oleh huruf ra. Kemudian yang selanjutnya ada at-tafasyi. At-tafasyi secara bahasa artinya adalah menyebar. Apanya yang menyebar? Menyebar yaitu angin menyebar di seluruh rongga mulut ya. Pengucapan huruf disertai dengan menyebarnya angin dalam mulut ya, dan ini hanya dimiliki oleh satu huruf yaitu huruf sya. Sya, sya. Jadi huruf shin ini yang main dalam mulut, bukan bibir ya. Jadi mau bibir monyong-monyong nggak berpengaruh ya. Jadi mengucapkan minasyaitonir rajim tidak perlu monyong-monyong. Minasyai, bibirnya mau sampai bisa misalnya dikuncir ya. Ini tidak berpengaruh. Jadi shin itu adalah makhrajnya di tengah lidah bertemu dengan langit-langit, dan salah satu sifat yang dimilikinya adalah at-tafashi. At-tafashi menyebarnya angin di seluruh di dalam mulut ya, di rongga mulut. Kalau punya ayam ya, sedang ngusir ayam itu kan gitu ya. Nah, ini adalah huruf shin. Sya, shi, shu, bash, bash ya, bash, sya. Alam nashrah, wasyamsi, ashrin, wasyaf'i, quraishin, fabashshirhum, kushitat, al-mash'amah, mustabshirah. Tayyib, itu adalah at-tafashi. Dan yang terakhir adalah al-istitalah. Al-istitalah, dan hanya dimiliki oleh satu huruf juga, yaitu huruf dhad. Apa itu al-istitalah? Al-istitalah artinya adalah memanjang secara bahasa ya. Al-imtidad secara bahasa. Intifa'ul lisan qalilan ilal amam ba'da istidamihi bimakhraj ad-dad hatta yulamis ra'sul lisan usulat thaniyataini al-uliyataini. Ini ta'rifnya ya, atau definisinya dari sifat huruf al-istitalah tadi. Apa itu? Yaitu memanjangnya suara dari awal lidah sampai akhirnya. Kalau di sini saya sebutkan terdorongnya lidah sedikit ke depan ya setelah membentuk makhraj. Apa bentuk makhrajnya? Yaitu sisi lidah nempel dengan geraham. Jadi setelah sisi lidah ini nempel dengan geraham, maka lidah ini seolah didorong ke depan ya, mulai dari pangkal, dan bahkan pangkalnya saja sudah posisi naik ya, karena dia memiliki sifat al-isti'la, naik, tinggi, meninggi ke atas. Pangkal lidah naik, kemudian sisi lidah nempel dengan geraham, dan lidah pun al-idbaq ya, dia memiliki sifat al-idbaq juga, nempel dengan langit-langit ya. Kemudian ujung lidahnya pun ya sampai lidah menyentuh tempat tumbuh gigi seri. Jadi ujung lidah ini yang depan menyentuh gigi seri, tempat tumbuh gigi seri ya. Jadi bisa dibilang gusi ya, gusi yang belakang gigi seri atasnya yang di depan. Jadi mulai dari pangkal, sisi lidah semuanya naik, jadi nempel dengan langit-langit. Itu huruf do, dan terdengar suara memanjang gitu ya, dari belakang sampai depan. Do, di, du, addo, addi,
addu, bukan do. Kalau do ini sisi lidahnya mungkin sudah nempel, tapi lidahnya belum nempel dengan langit-langit. Jadi nempel, mulai dari pangkal naik, sisi lidah nempel, lidahnya juga nempel dengan langit-langit, dan bahkan ujung lidah pun juga menyentuh gusi ya, gusi gigi seri yang depan atas. Masya Allah, al-istitalah, dan suaranya pun memanjang. Do, di, do ya. Darabatum wal ardi wa wada'na yahuddu ahdarat, dan seterusnya. Nah, dari sifat huruf yang tidak memiliki lawan ini ada 7 jumlahnya ya. 7: qalqalah, al-lin, as-safir, al-inhiraf, at-takrir, at-tafashi, dan yang terakhir adalah al-istitalah. Dari sifat-sifat huruf yang sudah kita pelajari, maka bisa dipastikan ya bahwa huruf hijaiyah yang ke-28 ya, itu minimal sekali dia memiliki 5 sifat ya. Minimal sekali adalah memiliki sifat, yaitu sifat yang pertama, yaitu sifat yang memiliki lawan. Kan ada 5 ya kan, ada 5 sifat yang memiliki lawan, seperti al-hamas ya, asyiddah, kemudian ada al-jahr, ada isti'la, dan seterusnya. Nah, itu adalah minimal yang dimiliki oleh huruf hijaiyah. Nah, belum lagi nanti bisa jadi dia bertambah dengan dengan sifatul huruf yang dimiliki secara khusus, misal qalqalah ya, atau sifat huruf at-tafashi yang dimiliki huruf shin, atau at-takrir yang dimiliki huruf ra, al-istitalah yang dimiliki huruf dad. Maka setidaknya ya huruf hijaiyah itu memiliki 5 sifat dan maksimal adalah 7 ya. Ya, 7 sifat. Karena di sini ada 2 sifat yang dimiliki huruf secara bersamaan, yaitu sifat sifat as-safir ya. Bukan sifat as-safir, tetapi adalah sifat al-inhiraf ya, huruf ra dan huruf at-takrir. Ini huruf ra ya, terulang dia pada sifat al-inhiraf dan at-takrir. Huruf ra sendiri dia sudah pasti memiliki 5 huruf dari 5 huruf tapi 5 sifat dari sifat-sifat huruf hijaiyah yang memiliki lawan. Maka ditambah al-inhiraf dan at-takrir ini, maka totalnya adalah 7. Selain huruf ra, di sifat huruf yang tidak memiliki lawan ini semuanya hanya sifat-sifat yang dimiliki secara khusus ya oleh huruf-huruf tertentu. Istitalah huruf dad, at-tafashi huruf shin, takrir huruf ra ya. Selebihnya tidak ada yang double ya, kecuali huruf ra. Maka minimal huruf hijaiyah itu memiliki 5 sifat, dan maksimal huruf hijaiyah tersebut memiliki 7 sifat, yaitu yang dimiliki huruf ra. Adapun yang lainnya hanya ada 6 ya, 6 sifat. Seperti qalqalah misalnya, huruf ba tambahannya adalah qalqalah. Huruf ya misalnya ya, tambahannya adalah al-layyin. Huruf shad maka tambahannya adalah as-safir, dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita latihan ya, dalam menyebutkan beberapa sifatul huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.